pasca ambruknya atap teras kantor pemerintahan terpadu atau KPT Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, polisi masih melakukan penyelidikan. Sejumlah warga yang penasaran terpantau masih berdatangan untuk menyaksikan langsung di lokasi. Hingga Senin pagi, sejumlah warga masih berdatangan untuk melihat langsung kondisi atap teras kantor pemerintahan terpadu atau KPT Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang ambruk pada Minggu siang. Puing runtuhan bangunan belum dibersihkan dan masih terpasang garis polisi. Meski demikian, aktivitas ASN sudah berjalan normal seperti biasa. Untuk memeriksa kondisi bangunan teras yang ambruk, polisi telah mengerahkan tim identifikasi. Polisi juga akan mendalami dugaan unsur kelalaian dari kontraktor yang melakukan perbaikan atap. Karena sebelum diperbaiki, kondisi teras masih berdiri kokoh. Aja ke lokasi itu dalam kaitan dengan atas adanya laporan kejadian robohnya atap lobi kantor KPT tersebut. Tentunya tindakan dilakukan oleh kita memberikan polis itu yang berstatus perimeter dan juga menjaga jarak aman supaya tidak terjadi susulan lagi. Jadi masyarakat bisa terjamin dan tidak ada beban tambahan. Kemudian yang kedua terkait dengan investigasi, tentunya kita akan melakukan penyelidikan. Kita sudah turunkan tim IDEN untuk meneliti dan menelusuri apa penyebab dari robohnya bangunan tersebut. Untuk mengetahui kondisi terkini dari insiden robohnya atap teras gedung Pemkab Brebes, Jawa Tengah, sudah ada jurnalis Kompas TV Yuli Hardianto. Selamat siang Yuli, apakah sudah diketahui penyebab robohnya atap teras kantor pemerintahan terpadu Kabupaten Brebes? Baik, Bella dan juga saudara, selamat siang. Dapat kami informasikan update terkini dari perkembangan peristiwa runtuhnya atap teras bangunan kantor pemerintahan terpadu Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ya, baru saja tadi sekitar pukul 10.30 tim Inavis dari Polres Kabupaten Brebes telah melakukan olah TKP guna mengetahui dan melakukan penyelidikan persisnya penyebab yang menyebabkan terjadinya bangunan reruntuhan. Begitu. Pihak kepolisian masih mengumpulkan sejumlah informasi dan juga barang bukti di lokasi kejadian. Sementara puing bangunan masih seperti biasa, masih tetap, artinya belum ada pembersihan puing begitu. Namun meski demikian, aktivitas perkantoran, aktivitas sejumlah ASN masih berjalan normal begitu, Bella. Yuli, apakah ada saksi yang sudah diperiksa, lalu juga bagaimana dengan kondisi korban? Ya, sejauh ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait hasil penyelidikan dari olah TKP maupun sejumlah pihak-pihak yang sudah dimintai keterangan apakah sudah ditetapkan sebagai saksi ataupun mungkin dari pihak kontraktor juga belum dimintai keterangan, dan pihak-pihak terkait dalam hal ini yang termasuk dua pekerja maksud saya yang saat ini tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit RSUD Kabupaten Brebes. Kedua korban memang mengalami cedera di bagian tangan, namun kondisinya terus membaik setelah mendapatkan penanganan medis dari pihak Rumah Sakit RSUD Kabupaten Brebes. Kondisi korban dapat berkomunikasi dengan baik, begitu, Bella. Ya, Yuli, lalu sejak kapan proyek ini dilaksanakan dan apakah dari kontraktor sendiri sudah memberikan keterangan terkait dengan robohnya bangunan ini? Ya, Bella dan juga saudara, memang pihak kontraktor sejauh ini belum ada konfirmasi, namun kemarin pada saat pasca peristiwa terjadinya dan selesai dilakukannya evakuasi korban yang sempat terjepit, pihak dari pekerjaan umum setempat telah memberikan keterangan bahwa bangunan ini tengah dilakukan pengerjaan renovasi, artinya ada pengerjaan begitu, Bella,
dan saat itu memang pekerja sedang beraktivitas melakukan perbaikan di bagian atap. Bella. Baik, masih ada 2 orang korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit dan polisi masih terus menggali informasi terkait robohnya teras gedung Pemkab. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Yuli Hardianto dari Brebes. Selamat bertugas kembali.